الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berkunjung di channel ini. Semoga semua sahabatku selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe channel YouTube ini agar channel ini semakin berkembang. Dan terima kasih yang tak lupa kami haturkan untuk semua sahabat. Semoga setelah menonton video ini, kita semua mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang Allah muliakan, Imam Mahdi atau Mahdi Muntazar atau orang yang ditunggu adalah peristiwa yang tiada lagi ada keraguan padanya. Peristiwa kehadirannya pastilah akan terjadi nanti di akhir zaman, pada saat akan keluarnya Dajjal dan juga turunnya Nabi Isa dari langit yang diiringi oleh malaikat. Imam Mahdi akan muncul apabila terjadi banyak perselisihan di antara orang-orang dan terjadi berbagai macam kezaliman yang merata di atas permukaan bumi ini. Pada saat Mahdi Muntazar atau orang yang ditunggu akan muncul, ditandai dengan meninggalnya seorang khalifah pada saat itu, dan terjadi banyak perselisihan serta perebutan tahta kekuasaan. Kemudian Mahdi keluar, lalu orang-orang yang beriman dan bijak pun berbondong-bondong membaiatnya dan berjanji untuk melakukan sumpah setia kepadanya, karena mereka mengetahui tentang kebaikan, keistiqomahan, dan nasabnya yang mulia dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat beberapa riwayat hadis yang menerangkan tentang kehadiran Imam Mahdi di akhir zaman. Dari beberapa riwayat yang ada, bisa kita ambil kesimpulan bagaimana cara manusia membaiat Al-Mahdi. Yang pertama adalah hadis dari Sauban radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, ada 3 orang yang akan saling membunuh di dekat harta simpanan kalian. Mereka semua putra khalifah. Kemudian simpanan itu tidak dikuasai salah satu dari mereka hingga muncul bendera-bendera hitam dari arah timur. Lalu mereka akan memerangi kalian dengan peperangan yang tidak pernah dilakukan oleh satu kaum pun, kata Sauban. Lalu beliau menuturkan, sesuatu yang tidak aku hafal. Selanjutnya beliau bersabda yang artinya, jika kalian melihatnya, maka baiatlah dia, walaupun dengan merangkak di atas salju. Karena sesungguhnya dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah 4222. Hakim dalam Al-Mustadrak 4/463. Disahihkan Hakim dan disetujui Az-Zahabi, dan sanadnya dinilai kuat dan sahih oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menjelaskan tentang hadis ini. Maksud hadis ini adalah bahwasannya Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu kedatangannya di akhir zaman, kemunculannya dari arah sebelah timur, dan beliau dibaiat di sisi Ka'bah. Sebagaimana juga dinyatakan dalam beberapa hadis, beliau juga menjelaskan yang artinya, yang dimaksud harta simpanan pada teks hadis adalah simpanan Ka'bah. 3 orang dari putra khalifah akan saling membunuh untuk memperebutkannya hingga tiba akhir zaman. Kemudian keluarlah Al-Mahdi
dan beliau datang dari arah timur. Selanjutnya Ibnu Katsir menjelaskan tentang bendera hitam yang dibawa oleh Al-Mahdi. Beliau didukung oleh masyarakat dari timur menegakkan kekuasaannya, memperkuat pasukannya, dan bendera yang saat itu pun berwarna hitam yang melambangkan kerendahan hati, sebagaimana bendera Rasulullah SAW dulu berwarna hitam yang bernama Al-Uqab. An-Nihayah fi Al-Fitan wa Al-Malahim 1/54 sampai 56. Kedua hadis dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Al-Mahdi termasuk golongan kami, ahli bait kami, memperbaikinya dalam semalam. Hadis riwayat Ahmad 655, Ibnu Majah 4223. Disahihkan Ahmad Syakir dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Ada beberapa keterangan dari ulama tentang makna Allah memperbaikinya dalam semalam. Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan yang artinya Allah menerima taubatnya, memberikan taufik dan ilham serta petunjuk untuknya setelah sebelumnya dia tidak seperti itu. An-Nihayah fi Al-Fitan wa Malahim 1/55. Keterangan yang lain disampaikan oleh Imam Ali Al-Qori yang artinya Allah memperbaikinya dalam semalam. Artinya Allah memperbaiki urusannya, mengangkat kemuliaannya dalam waktu semalam, dalam satu waktu di malam itu, di mana para tokoh masyarakat sepakat untuk membaiatnya sebagai khalifah. Mirqah al-Mafatih. Yang ketiga adalah Al-Mahdi tidak mengetahui bahwa dirinya adalah Imam Mahdi. Sebelum beliau dibaiat oleh orang-orang beriman sebagai Imam Mahdi, calon Imam Mahdi tidak pernah sama sekali mengetahui bahwasannya dirinya adalah Al-Mahdi yang sebenarnya. Sebagaimana dulu yang terjadi kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diutus oleh Allah Azza wa Jalla, beliau juga tidak mengetahui akan menjadi seorang nabi. Kesimpulan berikut ini disampaikan oleh penulis kitab Hilyah Al-Bashar Abdur Razak Al-Bitar. Dalam sebuah kitabnya beliau menyatakan bahwa yang artinya dari sabda Nabi SAW tentang Al-Mahdi bahwa Allah memperbaikinya dalam semalam, menunjukkan bahwa Al-Mahdi tidak tahu bahwa dirinya itu Al-Mahdi yang dinantikan. Sebelum waktu Allah menghendaki untuk mengeluarkannya di masyarakat, kasus ini sejenis dengan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, makhluk paling mulia. Beliau tidak tahu tentang risalah kenabiannya hingga Jibril datang menemuinya di Gua Hira. Selanjutnya, beliau juga kembali menegaskan yang artinya apabila Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui bahwa dirinya adalah utusan Allah, kecuali setelah datangnya Jibril alaihissalam kepada beliau dan menyampaikan Iqra, maka lebih layak lagi yang terjadi pada Al-Mahdi Al-Muntazar. Dia tidak mengetahui bahwa dirinya Al-Mahdi kecuali setelah Allah menghendaki untuk ditonjolkan di tengah umat. Hilyah Al-Bashar 1/358. Dari sekian banyak keterangan yang ada di atas, bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama adalah Imam Mahdi hadir pada saat terjadi perebutan kekuasaan di kota Mekah. Yang kedua adalah sebelum dibaiat menjadi Al-Mahdi, tak ada seorang pun yang tahu bahwa dirinya adalah Al-Mahdi. Yang ketiga adalah sebelum kehadirannya, umat tidak ada yang mengetahui bahwasannya dirinya adalah Al-Mahdi.
Kemudian Allah mengilhamkan kepada mereka untuk berbondong-bondong membaiat Al-Mahdi. Dan yang keempat adalah beliau Al-Mahdi menaklukkan kota Mekah bersama dengan pasukannya dari arah timur dan selanjutnya dibaiat di Masjidil Haram. Adapun tentang kebenarannya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahuinya. Beliau menegakkan keadilan seadil-adilnya di atas bumi ini selama kurun waktu 7 atau 8 tahun, dan ada juga yang mengatakan 9 tahun. Dinyatakan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Al-Mahdi itu keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung, dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kebijaksanaan, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan kecurangan. Dia memimpin selama 7 tahun. Hadis riwayat Abu Daud 4285 dan dihasankan Al-Albani. Beliau memimpin selama 7 tahun, diberi catatan oleh Al-Munawi yang artinya beliau memimpin selama 7 tahun. Dalam satu riwayat ada tambahan 8 tahun atau 9 tahun. Faidul Qadir 6/278. Di antara riwayat yang menyebutkan 8 tahun adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu secara marfu yang artinya Al-Mahdi akan keluar di penghujung generasi umatku. Allah berikan hujan untuknya, tanah menumbuhkan tanamannya, yang berikan harta dengan cara baik. Banyak binatang ternak dan umat menjadi kuat. Dia hidup selama 7 atau 8 tahun. Hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak 8673 dan disahkan Az-Zahabi. Makna dari teks hadis di atas adalah menunjukkan tentang rentang masa kepemimpinan Imam Mahdi sejak beliau mulai dibaiat hingga beliau diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Mahdi Mumtazar adalah berasal dari keluarga Rasulullah melalui garis keturunan Fatimah radhiyallahu anha. Namanya sama seperti nama Rasulullah, yaitu Muhammad, dan nama bapaknya pun juga sama, yakni bernama Abdullah. Begitulah kebenaran yang bersumber dari berbagai macam hadis yang sahih, yang merupakan peristiwa yang benar-benar akan terjadi di akhir zaman. Banyak hadis yang menjelaskan bahwa pada zaman Imam Mahdi, bumi akan dipenuhi dengan keadilan setelah sebelum kedatangannya dihimpit dengan berbagai macam kezaliman. Kehadirannya dan baiat kepada beliau menghasilkan kebaikan yang hakiki bagi seluruh orang Islam. Dengan menjadi tegaklah keadilan, tersebar syariat Islam di seluruh bumi, dan hilanglah kezaliman di antara sesama manusia. Terima kasih kami ucapkan kepada sahabat yang telah menonton video ini hingga selesai. Semoga kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.